Oke, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami salah satu misteri paling aneh dan bikin merinding yang pernah terjadi di belantara Rusia. Ini adalah kisah tentang sebuah tragedi di gunung terpencil yang fakta-faktanya itu begitu ganjil sampai puluhan tahun kemudian pun masih jadi tanda tanya besar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jadi inti dari insiden Kamardaban. Coba bayangin, 6 pendaki yang jago, yang sehat, tiba-tiba tewas cuma dalam beberapa menit di lereng gunung. Apa sih yang bisa menyebabkan kematian secepat dan semengerikan itu? Fakta-fakta yang ditemukan di lokasi kejadian, ini yang bikin gila. Para korban ini keluar darah dari mata dan telinga. Mereka kejang-kejang hebat dan beberapa ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Anehnya, nggak ada tanda-tanda perlawanan atau serangan. Dan yang paling membingungkan dari semuanya, ada satu orang yang selamat, satu-satunya saksi dari sebuah kengerian yang hampir mustahil dipercaya. Oke, untuk bisa memahami misteri ini, kita harus mundur dulu ke awal, jauh sebelum tragedi ini menimpa mereka. Latar waktunya adalah Agustus 1993 di pegunungan Kamardaban, Siberia. Ini adalah daerah yang indah banget, tapi sekaligus sangat liar dan tak kenal ampun. Penting banget buat kita catat ya, mereka ini bukan pendaki amatir. Kelompok yang isinya 7 orang ini dipimpin oleh Lyudmila Korovina, seorang instruktur pendakian yang sangat berpengalaman dan dihormati. Walaupun anggotanya muda, mereka semua terlatih dan sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Jadi intinya gini, ini bukan perjalanan nekat atau cari mati. Rutenya memang menantang, tapi sangat bisa diatasi oleh kelompok dengan pengalaman seperti mereka. Seharusnya ini cuma perjalanan pendakian biasa. Tapi semua itu berubah dalam sekejap. Sekarang mari kita lihat momen di mana perjalanan impian mereka berubah jadi mimpi buruk yang bahkan gak pernah terbayangkan. Bagian yang paling bikin gak masuk akal itu adalah seberapa cepat semuanya terjadi. Sore itu semuanya baik-baik saja, normal. Beberapa menit kemudian, salah satu anggota, Alexander Krisin, tiba-tiba ambruk sambil teriak. Seketika kekacauan total melanda, dan hanya dalam beberapa menit, 6 orang tewas. Menurut satu-satunya orang yang selamat, semua ini dimulai dari Alexander. Dia tiba-tiba mencakar-cakar lehernya sendiri, seolah-olah dia lagi dicekik dari dalam dan gak bisa nafas. Dan ini bukan cuma kejadian tunggal. Apapun yang menyerang Alexander menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kelompok. Mereka gak cuma panik karena takut, tapi karena tubuh mereka sendiri mulai berkhianat dengan cara yang sama persis. Gejalanya sangat spesifik dan, jujur aja, brutal. Mereka mengalami kejang-kejang yang hebat, tiba-tiba bingung gak tahu arah, dan yang paling aneh, darah mulai keluar dari mata dan telinga mereka, sebelum akhirnya mereka semua pingsan dan meninggal. Dari 7 orang, 1 orang berhasil lolos. Kisahnya dan pemandangan yang ditemukan oleh tim penyelamat, inilah yang menjadi jantung dari misteri ini. 1. Hanya 1 orang yang selamat dari kengerian itu. Dari 7 pendaki yang berpengalaman, cuma 1 yang berhasil kembali hidup-hidup. Namanya adalah Valentina Utochkina. Dia adalah satu-satunya saksi mata, satu-satunya orang yang melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi pada teman-temannya di gunung itu. Coba bayangkan kengeriannya. Saat teman-temannya sekarat dan tewas di sekelilingnya, dia lari. Bukan lari karena panik buta, tapi murni karena naluri untuk bertahan hidup. Nah, setelah Valentina berhasil mendapatkan bantuan, tim penyelamat akhirnya tiba di lokasi kejadian. Tapi, apa yang mereka temukan di sana justru menambah lapisan misteri baru yang makin bikin bingung. Pemandangan di lokasi itu aneh banget. Jasad mereka tersebar di mana-mana, beberapa nggak pakai sepatu, ada yang pakaiannya nggak lengkap di tengah cuaca dingin, posisi mayatnya juga nggak wajar, tapi nggak ada sama sekali tanda-tanda perkelahian atau serangan dari luar. Awalnya, teori yang paling gampang ya hipotermia, kedinginan ekstrim. Tapi, teori itu langsung gugur. Kenapa? Karena hipotermia nggak menyebabkan pendarahan dari mata dan telinga. Dan yang paling penting, hipotermia nggak mungkin membunuh 6 orang sehat cuma dalam hitungan menit. Mustahil. Karena penjelasan resmi sama sekali nggak memuaskan. Berbagai teori lain pun mulai bermunculan. Yuk kita lihat beberapa kemungkinan yang paling sering dibicarakan. Oke, mari kita bedah satu-satu. Hipotermia, udah jelas nggak cocok. Teori gas beracun dari gunung, nah ini bisa menjelaskan pendarahan dan kematian yang cepat. Tapi masalahnya, nggak ada bukti fisik apapun soal gas itu.
Lalu ada teori infrasonik, gelombang suara super rendah yang nggak bisa kita dengar, yang katanya bisa bikin panik dan disorientasi. Mungkin bisa menjelaskan kekacauan itu, tapi lagi-lagi nggak bisa menjelaskan pendarahannya. Dan inilah inti masalahnya. Setiap teori yang ada cuma bisa menjelaskan sebagian kecil dari teka-teki ini. Tapi nggak ada satupun teori yang bisa menyatukan semuanya. Fakta-faktanya terlalu bertentangan satu sama lain. Inilah yang bikin kasus ini jadi begitu unik dan menghantui. Biasanya kalau ada saksi mata, kasus jadi lebih jelas kan? Tapi dalam insiden Kamar Daban, kesaksian Valentina yang super detail itu justru membuat misterinya makin dalam dan makin mustahil untuk dipecahkan. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang ada saksi matanya, yang diceritakan dengan detail mengerikan, justru tetap menjadi salah satu misteri yang paling tidak terpecahkan hingga hari ini? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pegunungan Kamar Daban? Mungkin beberapa rahasia memang tidak ditakdirkan untuk kita ketahui.